Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4871. Tidak, Charlie tersenyum dan berkata, banyak lumpur kecantikan sudah disiapkan di bak mandi. Kalian berdua hanya perlu menutup mata dan beristirahat saat berbaring. Tidak perlu khawatirkan sisanya. Oke, Yahiko mengangguk berat dan berkata, kalau begitu, jangan tunda. Ayo kita mulai sekarang. Charlie mengangguk dan tersenyum. Ngomong-ngomong, Tuan Ito, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Mengapa kamu tidak membuat permintaan ulang tahun? Ini, Yahiko berkata dengan malu. Saat di pesawat tadi, Nanako sudah meminta saya membuat permintaan. Charlie tersenyum dan bertanya, Tuan Ito, permintaan apa yang kamu buat? Yahiko menertawakan dirinya sendiri dan berkata, sejujurnya, aku tidak membuat permintaan saat itu. Aku hanya berjalan-jalan dengan santai. Nanako di samping mendengar ini dan berkata dengan marah, Odo-san, kamu membodohi diriku. Apa saya masih punya satu keinginan? Yahiko mencibir dan berkata, harapan adalah hal yang biasa. Saya ingin membuat harapan untuk perdamaian dunia. Saya harus bertanya kepada orang Amerika apakah mereka setuju. Mereka bertarung sepanjang hari. Keinginan saja tidak bisa menjadi kenyataan. Nanako berkata dengan tidak percaya. Odo-san, kamu berdebat, siapa yang membuat keinginan yang tidak realistis di hari ulang tahunnya sendiri? Apa kamu tidak bisa mewujudkan satu keinginan yang terkait erat dengan dirimu sendiri? Seperti kesehatan, kebahagiaan dan umur panjang. Yahiko memandang Nanako dan Charlie, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Saya ingin membuat harapan kamu menikah besok. Tapi saya harus bertanya pada Tuan Wade apakah dia setuju. Kata-kata Yahiko mengejutkan Nanako dan Charlie. Nanako berdiri dengan malu dan menghentakkan kakinya dengan marah. Odo-san. Kamu. Melihat dia tidak bisa mengatakan apa-apa dengan tergesa-gesa, Yahiko bertanya dengan sengaja, ada apa denganku? Bukankah kamu memintaku untuk membuat permintaan? Aku hanya punya seorang putri. Tentu saja aku harap kamu menikah segera. Nanako berkata dengan marah, kamu bisa memohon agar aku menikah lebih cepat. Tapi mengapa kamu menyebut Charlie-kun? Yahiko tidak melakukannya lagi dan lagi. Menunjuk Charlie dan bertanya padanya. Apa? Apakah kamu tidak ingin menikah dengan Tuan Wade? Nanako panik dan berkata tanpa berpikir. Tentu saja aku ingin. Saat dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan dengan cepat berkata, tidak, Odo-san hanya ingin aku menikah lebih cepat. Jadi buatlah harapan agar aku menikah lebih cepat. Dengan siapa aku menikah? Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Yahiko merentangkan tangannya dan berkata, jika logika dasar dari berharap adalah memberi tahu Tuhan apa yang aku inginkan, aku harus memberi tahu Tuhan dengan jelas apa yang aku inginkan. Aku ingin kamu menikah, tetapi aku tidak ingin kamu menikah begitu saja. Saya berharap kamu bisa menikahi seseorang yang kamu cintai, dan seseorang yang saya kagumi. Jadi saya harus menjelaskannya kepada Tuhan. Saya harap kamu dapat menikahi Tuan Wade. Kalau tidak jelas, Tuhan akan main-main. Bagaimana jika orang lain yang dating? Bukankah aku menyakitimu? Nanako merasa malu dengan merinding di sekujur tubuhnya. Dia hanya bisa berkata tanpa daya. Odo-san, tolong berhenti. Jangan bicara lagi. Yahiko berbalik untuk melihat Charlie. Dan berkata tanpa daya. Tuan Wade. Apakah menurut kamu dia bertentangan dengan dirinya sendiri? Meskipun Charlie sedikit malu, dia tidak terlalu terpengaruh. Dia memandang Yahiko dan bertanya dengan sangat serius. Tuan Ito, kalau kamu diminta untuk membuat permintaan yang hanya menyangkut dirimu sendiri, apa yang akan kamu minta? Yahiko bersenandung dan berkata dengan santai. Jika ini hanya tentang aku pasti menginginkan kakiku. Berbicara tentang ini, Yahiko tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Lupakan saja. Ini tidak mungkin dicapai. Charlie tersenyum ringan dan berkata, bicaralah. Ah,
Yahiko bertanya dengan tidak jelas. Apa yang kamu katakan? Charlie berkata dengan serius. Ucapkan keinginanmu. Yahiko berkata, tidak ada artinya mengatakan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Ekspresi Charlie menjadi sedikit serius. Dan dia berkata perlahan, jangan khawatir apakah itu bisa dicapai atau tidak. Katakan saja dengan berani. Kalau kamu tidak berani mengatakannya, bagaimana itu bisa dicapai? Bab 4872. Kata-kata Charlie membuat Yahiko merasa bahwa tidak baik untuk begitu pemarah. Dia berkata tanpa ragu-ragu, kalau kamu ingin aku membuat permintaan yang berhubungan dengan diriku sendiri, itu pasti harapan pada kedua kakiku. Sayangnya kakiku tidak akan bisa kembali. Oke, Charlie memotongnya dengan tangan dan tersenyum. Logika harapan adalah kamu boleh mengatakan apapun yang kamu inginkan. Adapun apakah itu dapat tercapai atau tidak, bukan itu yang harus kamu khawatirkan. Yahiko sedikit terkejut, tersenyum mencela diri sendiri, dan kemudian mengangguk. Tuan Wade benar. Apakah itu bisa terwujud atau tidak? Itu tergantung Tuhan. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuhan mungkin tidak mengabulkan hal semacam ini dengan mudah. Ini Yahiko tidak bisa menahan tawa. Yahiko berpikir, kamulah yang membuat saya membuat permintaan. Saya tidak perlu khawatir apakah itu dapat terpenuhi atau tidak. Dan kamu mengatakan bahwa Tuhan tidak mengabulkan. Bukankah ini blok dua arah? Tapi dia tidak berani mengeluh kepada Charlie. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Tidak tahu bagaimana harus merespons. Pada saat ini, Ishak datang dan berkata kepada Charlie, Tuan, Departemen Makanan dan Minuman sudah mengatur kuenya. Kue tersebut dipesan di toko roti terbaik di New York. Dapat dikirimkan dalam waktu 1 jam. Oke, Charlie mengangguk puas. Dan berkata kepada Yahiko dan Hiroshi. Oke, kalian berdua bisa masuk dan menyiapkan obat tes. Keduanya saling memandang dan membungkuk sedikit ke Charlie serempak. Segera, Charlie meminta Albert dan pengurus rumah tangga keluarga itu untuk membantu mereka ke kamar mandi yang berbeda. Albert tahu prosesnya. Dia membawa Hiroshi untuk bersiap. Pengurus rumah tangga keluarga itu masih bingung. Jadi Charlie mengikutinya dan Yahiko ke kamar mandi lain. Setelah masuk, Charlie menunjuk ke bak mandi dan berkata kepada pengurus rumah tangga keluarga itu, nanti, kamu bantu tuan itu melepas pakaiannya dan berbaring, dengan hanya leher di atas yang terbuka. Pengurus rumah tangga mengangguk lagi dan lagi. Oke, Tuan Wade. Charlie menunjuk ke celana pendek dan baju lengan pendek yang disiapkan di gantungan, dan berkata, ini pakaian yang sudah disiapkan. Nanti tuan itu bisa berganti pakaian. Yahiko melirik dan menemukan bahwa pakaian yang disiapkan ternyata adalah pakaian olahraga dengan lengan pendek dan celana pendek. Sejak kakinya diamputasi, Yahiko tidak memakai celana pendek. Biasanya dia memakai celana panjang baik di rumah atau keluar. Selama ada orang lain di sekitarnya, dia memasukkan pengisi berbentuk kaki ke dalam celana. Sehingga sekilas di kursi roda masih memberikan kesan anggota badan yang sehat. Namun, karena itu adalah pengaturan Charlie, Yahiko tidak banyak bicara. Dia berkata kepada Charlie, terima kasih, Tuan Wade. Charlie teringat sesuatu, dan berkata dengan santai, omong-omong, Tuan Ito, tempat ini sangat dekat dengan Central Park di Manhattan. Nanti kita bisa berjalan-jalan sebelum makan. Jalan-jalan. Yahiko tersenyum canggung, dan berkata dengan sedikit malu, Tuan Wade, saya tidak bisa berjalan-jalan. Dalam situasiku, tidak cocok pergi ke tempat umum seperti itu. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kita bicarakan nanti. Tuan Ito berbaring saja. Aku akan mengantarkan obat untukmu nanti. Yahiko mengangguk dengan hormat. Dan setelah Charlie pergi, dengan bantuan pengurus rumah tangga, dia melepas pakaiannya dan berendam di bak mandi. 5 menit kemudian, Charlie masuk lagi. Pada saat ini, Yahiko sudah berbaring di bak mandi, dan lehernya terkubur dalam lumpur kecantikan. Charlie memandang Yahiko dan berkata dengan ringan, Tuan Ito, kamu mungkin akan tertidur selama 20 menit. Setelah bangun, ingatlah untuk membilas tubuhmu dan mengenakan pakaian yang sudah disiapkan. Yahiko bingung dengan operasi misterius Charlie.
Dia tidak mengerti apa tujuan Charlie meminta dirinya berendam di lumpur. Pada saat ini, Charlie mengeluarkan pil generasi, menyerahkannya ke tangan kepala pelayan, dan berkata, "Berikan obat ini kepada Tuan Ito." "Oke, Tuan Wade." Pengurus rumah tangga mengangguk dengan hormat, dan dengan hati-hati mengambil pil obat yang diserahkan Charlie di tangannya, dan kemudian memasukkannya ke dalam mulut Yahiko. Bab 4873. Segera setelah Yahiko minum obat, dia merasa pusing untuk beberapa saat, seperti anestesi umum sebelum operasi. Dia kehilangan kesadaran hampir seketika. Alasan kehilangan kesadaran sepenuhnya karena sifat obat dari pil generasi. Menurut catatan di buku apokaliptik, saat pil generasi membentuk kembali tubuh, itu akan membawa rasa sakit dan rangsangan yang hebat kepada pengguna. Bahkan jika itu untuk membentuk kembali tubuh, sakitnya bahkan lebih menyakitkan daripada operasi medis modern. Seakan-akan tubuh dipotong lebih keras. Oleh karena itu, sifat dari pil generasi sebenarnya membuat orang kehilangan kesadaran terlebih dahulu, dan kemudian mengerahkan sifat obatnya yang sebenarnya. Prinsipnya sama dengan logika anestesi sebelum operasi dalam kedokteran modern. Setelah Yahiko tidak sadarkan diri, dia benar-benar tidak sadarkan diri. Charlie bisa merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya, yang berkumpul menuju tubuh bagian bawahnya. Segera, Charlie bisa merasakan bahwa tampaknya ada dua kecambah yang penuh energi spiritual di akar paha Yahiko. Tampaknya pil generasi mulai bekerja. Jadi, Charlie berkata kepada pengurus rumah tangga, "Terima kasih sudah berada di sini untuk menjaga Tuan Ito. Jangan sentuh dia sampai dia bangun." Pengurus rumah tangga berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade." Charlie mengangguk, berbalik untuk meninggalkan kamar mandi, dan pergi ke kamar mandi lain di sebelah. Pada saat ini, Hiroshi juga berendam di bak mandi dengan bantuan Albert. Setelah Charlie menjelaskan kepadanya, dia meminta Albert memberinya pil generasi. Setelah itu, Albert ditinggalkan untuk menjaganya, dan dia kembali ke ruang tamu suite mewah. Pada saat yang sama, Nanako sedang duduk di sofa menunggu dengan cemas. Sedangkan Rosalie berdiri di sampingnya, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya di dalam hatinya. Pil obat Tuan Wade dapat menghidupkan kembali Duncan yang terluka parah. Dan Tuan Wade meminta ibuku dan keluarga Ito datang ke New York. Baik ibu dan keluarga Ito cacat, apakah Tuan Wade akan menggunakan obat yang sama untuk mengobati mereka? Tuan Wade baru saja membimbing Yahiko, memintanya untuk mengungkapkan keinginannya agar kakinya dapat dipulihkan seperti semula. Mungkinkah ramuan Tuan Wade dapat meregenerasi anggota badan yang terputus? Kalau begitu, ibuku bisa menjadi orang normal. Ibu Rosalie, Yashita, kehilangan lengan sebelum dia hamil. Dia kehilangan lengan untuk menyelamatkan Sheldon. Namun Sheldon mengkhianati pernikahannya dan memiliki hubungan gelap dengannya karena tergerak. Dan perasaan embun itulah yang melahirkan Rosalie. Sebagai seorang anak, Rosalie sering merasa tertekan karena ibunya kehilangan lengan. Yang membuatnya bingung adalah saat dia masih kecil, dia sering membelai lengan ibunya yang buntung, menangis, serta memohon kepada Tuhan untuk memberkati lengan ibunya yang patah. Ibunya selalu mengatakan kepadanya dengan wajah puas, bahwa hadiah paling berharga di dunia ini adalah dirinya. Jadi dia tidak menyesal sama sekali. Rosalie muda tidak mengerti, dia tidak tahu benda luar biasa apa yang digunakan ibunya sebagai ganti lengan itu. Tetapi ketika dia dewasa, ketika dia tahu alasannya, dia menyadari bahwa ibunya menggunakan lengan itu untuk ditukar dengan dirinya. Lengan ibunya yang hilang erat kaitannya dengan takdirnya sendiri. Jika ibunya tidak kehilangan lengan, dirinya tidak akan pernah bisa datang ke dunia ini. Tetapi bahkan jika ibunya tidak menyesalinya sama sekali, Rosalie selalu sangat tertekan oleh pengalaman ibunya selama lebih dari 20 tahun. Meskipun ibunya adalah seorang seniman bela diri, dia tidak memiliki lengan dan masih seorang penyandang cacat dengan ketidaknyamanan dan diskriminasi. Rosalie bermimpi bahwa dia dapat membuat ibunya kembali normal, bahkan jika dia kehilangan lengan. Tapi dia juga menyadari bahwa harapan semacam ini hanya angan-angan. Tetapi pada saat ini,
Dia menyadari bahwa angan-angannya mungkin bisa menjadi kenyataan. Bab 4874. Nanako tidak tahu sebanyak yang diketahui Rosalie. Dia belum pernah melihat keajaiban yang terjadi pada Duncan. Dia tidak mengerti mengapa Charlie membawa ayahnya dan Hiroshi ke New York. Melihat Charlie keluar saat ini, Nanako bertanya, "Charlie-kun, bagaimana kabar Odo-san dan Tanaka-san?" Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Mereka berdua baru saja minum obat. Sekarang mereka berdua tertidur. Mereka akan bangun dalam waktu sekitar 20 menit. Nanako mengangguk dan bertanya dengan hati-hati. "Tuan Charlie, apa saya boleh bertanya? Obat apa yang kamu berikan kepada mereka berdua?" Charlie tersenyum dan berkata, "Mereka berdua akan keluar paling lama 20 menit. Kamu bisa menunggu mereka keluar dan melihat sendiri apa perawatannya." "Oke." Melihat Charlie tidak ingin mengungkapkannya, Nanako harus mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Charlie-kun sangat ahli dalam pengobatan dan bisa menyembuhkan kelemahan. Aku percaya Odo-san dan Tanaka-san akan mendapat banyak keuntungan kali ini." Di samping, bibi Nanako, Emi Ito, hanya bisa menghela napas dan berkata, "Saya harap Yahiko dapat terhibur di masa depan. Dia terlihat mati setiap hari. Benar-benar tidak berdaya. Dia tidak baik hari ini. Dia terlihat lebih tua daripada seorang yang berusia 70 tahun. Nanako mengingat seperti apa kakeknya ketika dia masih hidup. Dan mau tak mau setuju. Kakek sangat optimis saat masih hidup. Dia memang jauh lebih kuat daripada Odo-san sekarang." Mengatakan itu, Nanako buru-buru berkata kepada bibinya, "Tapi jangan katakan ini di depan Odo-san. Dia orang yang sangat ingin menyelamatkan muka." Emi Ito mengangguk dan berkata, "Tentu saja, dengan temperamennya saat ini, aku tidak berani menyinggung dia." Pada saat ini, dua orang koma di bak mandi tidak dapat merasakan bahwa jaringan tubuh mereka pulih dengan cepat. Dari luka amputasi dengan kecepatan yang sebanding dengan pencetakan 3D, hanya saja energi dari kelahiran kembali anggota tubuh yang terputus ini sepenuhnya berasal dari efek obat dan aura pil regenerasi. Itu hampir tidak ada hubungannya dengan Yahiko sendiri. Pengurus rumah tangga keluarga itu segera menemukan detail kecil yang menakutkan. Dia menemukan bahwa meskipun Yahiko terbaring tak bergerak di bak mandi, tingkat cairan lumpur kecantikan di bak mandi tampaknya perlahan meningkat. Dia pikir dia terpesona, menatap permukaan air dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan memastikan bahwa tingkat cairan di bak mandi memang meningkat. Ini membuatnya sedikit gugup tiba-tiba, karena dia tidak mengerti sama sekali bagaimana level cairan lumpur dapat terus meningkat saat Yahiko tidak bergerak. Pada saat ini, dia ingin lebih dekat melihat apa yang sedang terjadi. Namun saat mengingat penjelasan Charlie, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian menyerah. Hanya saja dia tidak tahu bahwa level cairan naik adalah karena kaki Yahiko terus meningkat. Dan kaki di lumpur terus mengembang, yang membuat level cairan terus meningkat. Di sisi lain, Albert tidak begitu terkejut. Dia sudah menebak bahwa Charlie akan membantunya dan anggota tubuh Yahiko yang terputus beregeneras. Jadi ketika dia melihat level cairan di bak mandi meningkat, dia segera mengkonfirmasi tebakannya. Bagi Charlie, Albert sebenarnya sudah lama dikejutkan olehnya. Belum lagi dia pernah ditarik kembali oleh Charlie dari gerbang neraka. Dia juga pernah melihat Charlie memanggil petir dengan matanya sendiri. Yang paling mengejutkan adalah bahwa di kaki Gunung Golmin, Charlie bertarung melawan 8 Raja Surgawi sendirian. Petir dating dan kilat di tengah malam membuat seluruh kaki Gunung Golmin seterang siang hari. Bab 4875. Pada saat itu, dia tahu bahwa apapun yang dilakukan Charlie, itu adalah hal yang biasa. Jadi, tidak heran, dia menyalakan sebatang rokok dengan santai, memandang Hiroshi Tanaka yang sedang koma, sambil membukakan matanya. Dia berbisik dengan suara rendah, "Hei, orang Jepang kecil ini benar-benar beruntung." Ngomong-ngomong, kedua kakinya terpotong, dan sekarang ada kesempatan untuk tumbuh kembali. Ini semua berkat Tuan Wade. Jika bukan karena wajah Nona Nanako, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan hal yang begitu baik? Saat dia mengatakan itu, dia menyiarkan sebatang rokok ke wajah Hiroshi, dan berkata sambil tersenyum,
Kamu harus tahu bahwa Tuan Wade tidak pernah ramah kepada orang-orang Jepang. Dua saudara Kobayashi telah bergantian mengalami kehidupan di peternakan anjing saya. Jika keluarga Ito tidak memiliki Nona Nanako, kamu akan menjadi VIP di peternakan anjing saya. Segera, dia tidak bisa menahan napas. Tapi jika tidak ada yang lain, Nona Nanako dan Tuan Wade bisa menjadi pasangan yang cocok. Saya belum pernah melihat pasangan yang begitu sempurna. Jika mereka berdua tidak bisa bersama, itu akan sangat memalukan. Setelah Albert selesai merokok, tingkat cairan di bak mandi hampir berhenti meningkat. Pada saat ini, Hiroso, yang sedang berbaring di bak mandi, masih belum berniat untuk bangun. Namun, Yahiko, yang berada di sebelah, tiba-tiba berkedut beberapa kali. Pengurus rumah tangga memperhatikan setiap detail dirinya. Melihat bahwa dia tiba-tiba sedikit terkejut, dia ingin melangkah maju untuk melihatnya. Pada saat ini, kelopak mata Yahiko bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Dia merasa seolah-olah dia telah tidur nyenyak sepanjang malam. Saat membuka matanya dan melihat pengurus rumah, dia berbaring tanpa sadar dan melemparkan lumpur kemana-mana. Meskipun pengurus rumah tangga dilempari lumpur, dia tidak peduli sama sekali. Dia bertanya dengan prihatin, "Tuan, bagaimana perasaanmu?" Yahiko mengguncang lumpur di tangannya dan berkata dengan emosi, "Aku merasa sangat nyaman tidur, sepertinya sudah lama tidak tidur, dan aku merasa sangat segar." Pengurus rumah tangga berkata dengan cepat, "Tuan, Anda hanya tidur kurang dari 20 menit. Apa?" Yahiko memandang dengan tidak percaya, dan berkata, "Apa benar-benar hanya tertidur kurang dari 20 menit?" "Ya," pengurus rumah tangga berkata dengan tegas. "Saya melihat waktu. Tepatnya, 18 menit lebih jauh ini." Yahiko menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Bisa tidur dengan nyaman dalam waktu singkat ini. Sepertinya obat Tuan Wade bekerja dengan sangat baik. Pengurus rumah tangga bertanya dengan hati-hati, "Tuan, selain disegarkan, apakah Anda punya perasaan lain?" "Tidak," Yahiko berkata. "Mengapa kamu menanyakan hal itu?" Pengurus rumah tangga berkata dengan hati-hati, "Saat Anda tertidur sambil berbaring, saya menemukan bahwa meskipun Anda tidak bergerak sama sekali, tingkat cairan di seluruh bak mandi terus meningkat. Sangat aneh. Seolah-olah seseorang berpura-pura masuk ke dalam bak mandi melalui pipa tak terlihat. Seperti banyak lumpur baru." "Benarkah?" Yahiko berkata dengan santai. "Mungkinkah ada alat khusus untuk mengisi kembali lumpur di bawah bak mandi ini?" Pengurus rumah tangga berjanji dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tapi tidak apa-apa jika Anda tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa." Yahiko bersenandung, dan berkata dengan santai, "Pasti ada sesuatu seperti lubang injeksi udara, yang menuangkan lumpur ke dalam." Mengatakan itu, Yahiko mengulurkan tangan dan menyentuhnya di dalam. Tidak masalah jika dia menyentuhnya. Dia tiba-tiba merasakan dua kaki. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dan tanpa sadar dia memarahi, "Sial. Mengapa kamu menaruh kaki palsuku di bak mandi? Apakah akan dimandikan juga?" Bab 4876. Yahiko yang sudah lama tidak memiliki kaki, sebenarnya sudah beradaptasi dengan keadaannya baik secara fisik maupun psikologis. Tiba-tiba, dia memiliki mengungkapkan kaki. Kesadaran serta sistem sarafnya belum bisa menandingi kedua kaki itu. Oleh karena itu, ketika Yahiko mencapai lumpur dengan jarak pandang 0 dan tiba-tiba menyentuh dua kakinya, alam bawah sadarnya segera menyimpulkan bahwa itu pasti kaki palsunya. Oleh karena itu, dia mengira bahwa prostesis dimasukkan ke dalam bak mandi. Dan pikiran pertama secara alami sangat marah. Dia memarahinya dengan tajam. Dia tidak menyukai prostetik. Tetapi dimasukkan ke dalam lumpur seperti itu membuatnya merasa lebih seperti lelucon yang menghina. Tetapi pengurus rumah tangga saat ini merasa tidak bersalah. Dia menunjuk ke bangku ganti di area ganti kamar mandi dan berkata, "Tuan, itu prostesis Anda." Yahiko menoleh untuk melihat. Dia terkejut melihat kaki palsunya ditekuk dan diletakkan di bangku ganti. Dia tidak bisa bertanya-tanya. Lalu melihat lumpur di depannya dan berkata, "Lalu apa kaki-kaki di sini?" Mengatakan itu,
Dia memeluk salah satu kaki dengan kedua tangannya, dan berkata dengan dingin, "Coba aku melihat apa ini." Segera setelah itu, Yahiko memegang benda itu dengan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas. Dia kaget setengah mati. Bagian dalam bak mandi awalnya berbentuk busur, dan relatif stabil ketika diam. Namun begitu seseorang membukanya dengan kaki di lengannya, tubuhnya akan kehilangan pusat gravitasi. Pengurus rumah tangga juga penasaran dengan apa yang ada di bak mandi Yahiko. Namun detik berikutnya Yahiko langsung jatuh ke belakang, menyelipkan bagian atas tubuhnya, dan tiba-tiba dipanggul, dan seluruh kepalanya jatuh ke dalam lumpur. Yahiko melihat bahwa itu adalah kesimpulan yang pasti bahwa kepalanya jatuh ke dalam lumpur. Sebelum kepalanya jatuh ke dalam lumpur, dia tanpa sadar memarahi lagi. "Ah, sial!" Setelah itu, kepalanya langsung masuk ke lumpur. Kemudian, beberapa gumpalan gelembung udara keluar dari permukaan lumpur kental. Dan ketika kepalanya masuk ke dalam lumpur, di ujung bak mandi yang lain, tiba-tiba satu kaki dan setengah betis keluar dari air. Pengurus rumah tangga tercengang ketika dia melihat kaki dan setengah betis. Sebelum bisa bereaksi, dia dikejutkan oleh Yahiko yang berada di lumpur. Dia berangkat maju dan mengambil Yahiko, dan langsung menariknya keluar dari lumpur. Setelah Yahiko keluar dengan lumpur hijau di wajahnya, dia segera meminta seteguk besar lumpur hijau, dan kemudian terbatuk hebat tak terkendali. Pengurus rumah tangga buru-buru membawa handuk untuk menyeka wajahnya, lalu bertanya dengan prihatin, "Tuan, Anda baik-baik saja?" Yahiko menggelengkan kepalanya karena malu, dan bertanya dengan lemah, "Bagaimana aku membalikkannya sekarang?" Pengurus rumah tangga baru ingat bahwa dalam kesurupan mikrofon, dia melihat 1,5 kaki. Jadi, dia buru-buru berkata, "Tuan, saya melihat Anda baru saja mengangkat 1,5 kaki." Yahiko mengingat proses aneh tadi, dan dia benar-benar menahan kakinya dari lumpur ini sekarang. Apalagi itu masih kaki manusia yang sangat nyata. Yahiko sangat gugup. Dia dengan cepat meraih tepi bak mandi dengan kedua tangan, dan menopang tubuh bagian atasnya keluar dari lumpur. Lalu kakinya menendang tak terkendali ke dalam untuk sementara waktu. Bab 4877. Namun hingga saat ini, Yahiko masih belum mengetahui bahwa kakinya telah tumbuh kembali. Pada saat ini, dia masih tidak sadar merasa kehilangan kakinya. Tendangan bawah sadar sepenuhnya merupakan refleks terkondisi yang dibuat oleh orang-orang ketika mereka panik. Dan refleksi terkondisi ini pada dasarnya tidak melewati otak manusia. Melihat bunyi gedebuk di lumpur, seolah-olah ada sesuatu yang besar akan keluar darinya. Yahiko juga ketakutan dengan merinding di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan berkata kepada pengurus rumah tangga, "Cepat! Aku keluar dari neraka ini. Tarik keluar dari bak mandi." Pengurus rumah tangga juga ketakutan, dan buru-buru memeluk lengan Yahiko dengan kedua tangan, dan menariknya keluar dari bak mandi dengan paksa. Segera setelah itu, Yahiko merasa bahwa seluruh tubuhnya melompat keluar dengan cepat. Sebelum dia siap, dia jatuh ke lantai dan menjatuhkan kakinya. Begitu dia mengerang, dia mendengar kepala pelayan menjerit ketakutan. Jeritan itu juga takut memasaknya. Dan dia buru-buru bertanya, "Apa-apaan ini? Apakah kamu melihatnya?" Pengurus rumah tangga menatap kedua kaki utuh Yahiko, dan berkata dengan gemetar, "Besar, Tuan, kakimu. Kakimu telah tumbuh. Ini sangat tidak masuk akal. Ini, bagaimana mungkin? Aku pasti sedang bermimpi, pasti sedang bermimpi." Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menggosok matanya dengan kedua tangannya, dan mengatakan sesuatu yang masuk akal seperti mantra. Pada saat yang sama, ketika Yahiko mendengar kata-katanya, dia menoleh dan segera ketakutan dengan pemandangan di depannya. Dia berteriak, karena dia melihat kedua kakinya yang telah diamputasi telah tumbuh kembali. Hanya saja Yahiko tidak peduli untuk bahagia saat ini. Seluruh pandangan dunianya benar-benar terbalik. Dia tidak tahu apakah itu kenyataan atau mimpi. Yahiko selalu merindukan kaki ini tumbuh kembali. Dan saat melihat ada dua kaki yang menempel di tubuhnya, dia benar-benar ketakutan dengan dua kaki yang tiba-tiba itu. Seolah-olah kerabat dekat telah meninggal.
dan dia inginnya dapat hidup kembali. Setelah pihak lain benar-benar bangkit dari peti mati, itu pasti akan menakuti persaudaraan berkeping-keping. Pada saat ini, Nanako di luar pintu mendengar teriakan ayahnya. Dia berkata dengan gugup, apakah terjadi sesuatu pada Odo-san? Setelah itu, dia tanpa sadar bangkit untuk melihatnya. Charlie berhenti saat ini, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan melihatnya. Nanako buru-buru berkata, aku akan pergi juga. Charlie berkata dengan ringan, Tuan Ito tidak mengenakan pakaian, kamu tidak boleh masuk. Nanako mengangguk tak berdaya, dan berkata kepada Charlie, kalau begitu tolong tanyakan. Charlie sedikit tersenyum, bangkit dan pergi ke kamar mandi tempat Yahiko berada. Begitu dia mendorong pintu, dia melihat Yahiko duduk telanjang di lantai, menatap kakinya dengan ngeri, dan dia sedang tercengang. Melihat Charlie masuk, Yahiko, yang pikirannya tidak bisa lagi menoleh, sepertinya mengambil sedotan penyelamat dan berkata dengan cepat, Tuan Wade, apakah aku dihipnotis olehmu? Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak menghipnotismu. Mustahil, Yahiko berkata dengan wajah serius. Saya melihat kedua kaki saya telah tumbuh. Terlihat sangat nyata. Terlihat tetap seperti aslinya. Tuan Wade, ini pasti semacam halusinasi di bawah hipnosis, kan? Saat dia berkata, dia mengingat sesuatu dan berkata dengan cepat, benar. Apalagi pengurus rumah tangga saya memiliki halusinasi yang sama. Mungkinkah ada zat halusinogen yang mudah menguap di lumpur yang menyebabkan halusinasi kita berdua? Charlie memegangi kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Ito, kamu tidak halusinasi. Kedua kaki yang kamu lihat itu nyata. Apa yang tadi kamu telan adalah untuk meregenerasi anggota tubuh yang diamputasi. Inilah mengapa saya mengundang kamu jauh-jauh dari Jepang. Saya sangat ingin memberitahu kamu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan lagi menjadi orang cacat tanpa kaki. Bab 4878. Kata-kata Charlie membuat Yahiko merasa seperti disambar petir. Dia tertegun sejenak, menatap Charlie dengan gugup, dan bertanya dengan suara gemetar. Wade, Tuan Wade, apakah kamu yakin tidak bercanda? Kakiku benar-benar tumbuh. Charlie mengangguk dan berkata dengan santai. Tuan Ito, kamu sudah datang ke sini. Kamu tidak perlu terlalu terkejut saat ini, kan? Kalau kamu tidak percaya itu benar, lebih baik berdiri dan mengambil 2 langkah. Yahiko menatap kedua kakinya yang kokoh dengan sikap berjongkok, dan tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Perasaan dimulai sangat nyata, terlebih lagi. Ketika dia sedikit tenang, dia menyadari bahwa tidak hanya tangannya yang merasakan sentuhan nyata, bahkan kakinya benar-benar merasakan perasaan disentuh. Pada saat ini, seluruh tubuh Yahiko mulai bergetar hebat tak terkendali. Dia mulai secara bertahap percaya bahwa semua ini tampaknya benar. Kejutan besar dan kegembiraan yang luar biasa ini membuat gemetar seperti pasien Parkinson yang parah. Segera setelah itu, dia secara tidak sadar ingin kuku kakinya. Meskipun gerakan kakinya sedikit tersentak, secara bertahap seperti yang dia inginkan. Pada saat ini, Yahiko merasakan air mata panas mengalir dari matanya, sehingga penglihatannya kabur. Setelah itu, dia mengingat kata-kata Charlie. Dia menyeka air matanya, memeluk lututnya dengan kedua tangan, dan ingin berdiri perlahan dengan lututnya. Dia awalnya berpikir bahwa tindakan ini akan sangat sulit. Namun apa yang tidak dia duga adalah bahwa hanya dengan sedikit kekuatan di kakinya, tubuhnya berdiri dengan mantap. Meski belum beradaptasi dengan kaki yang baru tumbuh, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi kedua kaki ini berada pada puncaknya. Oleh karena itu, Yahiko berdiri sepenuhnya dalam sekejap mata. Yahiko tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,68 meter. Namun, dia telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Meskipun bukan seorang seniman bela diri, dia telah berlatih karate dan sanda selama bertahun-tahun. Lebih kuat dari kebanyakan rekan-rekannya, pil generasi membentuk kembali kakinya ke keadaan puncaknya. Meski kakinya agak pendek, namun sangat kokoh berdiri di posisi yang sama. Ditambah suasana lumpur hijau, seperti rambut hijau simpan sebesar.
Ketika Charlie melihat Yahiko berdiri diam di tempat, dia tahu bahwa hal semacam ini pasti terlalu mengejutkan bagi Yahiko. Setidaknya dia perlu sedikit membiasakan diri. Pengurus rumah tangga di samping kembali ke akal sehatnya saat ini, dan bertanya dengan ngeri, "Tuan Wade, Tuan, kakinya benar-benar tumbuh. Apakah aku sedang bermimpi?" Charlie bertanya dengan ringan. "Apakah kamu pernah bermimpi kaki manusia yang diamputasi dapat tumbuh kembali?" Bab 4879. Kepala pelayan dengan cepat menenangkan diri dan berkata dengan serius, "Saya belum pernah memimpikannya itu." Charlie tersenyum. "Itu benar. Hal baik seperti ini tidak dapat masuk ke dalam mimpi. Tampaknya setiap pria pernah melewati masa remaja. Tetapi objek dari setiap mimpi musim seminya mungkin bukan gadis favoritnya. Bukan? Coba pikirkan ini." Pengurus rumah tangga setuju, mengangguk seperti bawang putih, dan berkata, Ya, saya telah memeras otak saya sepanjang masa remaja saya dan tidak pernah memimpikannya dewi semacam itu dalam pikiran saya." Charlie muncul, lalu menatap Yahiko, dan tersenyum ringan. "Tuan Ito, bagaimana rasanya keinginan ulang tahunmu bisa menjadi kenyataan?" Yahiko, yang berdiri bodoh sebelumnya, mendengar ini. Dia langsung berlutut di ubin lantai yang keras dengan bunyi gedebuk. Matanya dipenuhi air mata, menatap Charlie dan bertanya, "Tuan Wade, terima kasih atas keajaiban darimu. Saya, Yahiko, tidak pernah bermimpi bisa menjadi orang normal lagi dalam hidup ini. Kebaikan dan keindahanmu yang luar biasa tidak akan terlupakan dalam hidup saya." Mengatakan itu, dia membuka tangannya, lalu bersujud 3 kali kepada Charlie. Charlie melihat Yahiko tergeletak, berbicara dan menangis, dan dengan wajah penuh lumpur hijau dan sedikit terdistorsi. Dia merasa tidak lagi seperti gorila berambut hijau seperti sebelumnya, tetapi seperti monyet cia besar yang segar, keluar dari tanah. Dan lelaki tua ini masih telanjang. Rasanya tidak enak dilihat secara visual. Jadi Charlie tidak ingin melangkah maju untuk membantu, dan berkata kepada pengurus rumah tangga di samping Yahiko dengan sedikit meremehkan, "Cepat ambil handuk mandi dan kenakan pada Tuan Ito." Berusia yang begitu tua, berlutut di lantai dengan pantat telanjang terlihat seperti sesuatu. Kepala pelayan kembali sadar, dengan cepat menarik handuk mandi, bergegas maju dalam 3 atau 2 langkah, dan membungkus pinggang Yahiko dengan handuk mandi. Pada saat ini, Yahiko tidak peduli apakah akan kehilangan muka atau tidak. Dia sudah kehabisan nafas karena menangis. Dia menatap Charlie dengan air mata di matanya, dan sambil berseru, "Tuan Wade, mulai sekarang, tidak peduli apa yang kamu minta saya lakukan, saya tidak akan pernah menolaknya. Bahkan jika kamu meminta saya melompat keluar dari sini, saya bersedia. Orang normal lebih baik mati dengan janji daripada hidup di kursi roda." Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Aku mengundangmu dan memberikan obat yang sangat berharga, bukan untuk melihatmu melompat dari gedung dan jatuh ke kematianmu. Aku ingin membuat Nanako tidak lagi membujukmu. Jadi mulai sekarang, kamu harus ceria. Jangan seperti setengah mati sepanjang hari. Jangan sampai Nanako memintamu lagi. Mengerti?" Yahiko tiba-tiba menyadari dan berkata, "Saya mengerti Tuan Wade. Terima kasih atas cintamu untuk gadis kecilku. Mulai hari ini, aku tidak akan membuat Nanako membujukku lagi." Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, cepat bangun dan mandi. Bersihkan semua lumpur dari tubuhmu, terutama wajahmu." Lalu mengenakan pakaian olahraga yang sudah disiapkan dan keluar. Nanako menunggu di luar. Yahiko hendak bersujud lagi, tapi begitu dia membungkuk, handuk mandi di sekelilingnya terlepas. Pengurus rumah tangga di samping buru-buru melangkah maju untuk membantu membungkusnya lagi. Charlie tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Jangan beri aku hadiah besar lagi. Aku akan menikmati keluar dari wajah Nanako." Yahiko menghirup tenggorokannya dan memusatkan perhatian, lalu mengingat sesuatu, dan bertanya, "Tuan Wade, aku akan menanyakan sesuatu padamu." Charlie bersenandung, "Silakan bertanya." Yahiko bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, saya ingin tahu, bagaimana Horoshi, bagaimana dia sekarang?"
Apakah kamu juga memberi obat? Charlie mengangguk dan berkata, saya memberi obat juga. Dia minum obat beberapa menit lebih lambat darimu. Saya kira dia baru akan bangun sekarang. Yahiko menghela nafas lega dan berseru. Hiroshi menyelamatkan kehidupan dengan kelakuan tenaga. Tanpa dia, aku mungkin telah ditembak mati oleh keluarga Takahashi. Setelah itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan air mata, terima kasih, Tuan Wade. Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini. Aku akan terlibat sampai membahas Nanako. Aku membantu Hiroshi karena sepenuhnya menghargai kesetiaannya kepada keluarga Itomu sebagai pelayan. Bab 4880. Yahiko sebenarnya tahu bahwa Charlie mungkin tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Lagi pula, ketika Charlie pertama kali datang ke Jepang, dia mengalami konflik dengannya. Dia bahkan merasa sangat arogan saat itu, berpikir bahwa pemuda dari Tiongkok ini harus menyetujuinya. Kemudian, saat dia diajari oleh Charlie untuk menjadi seorang pria, dia menyadari betapa jahatnya pemuda Cina ini. Dan mengapa Charlie bisa bersikap sopan pada dirinya sendiri dan menawarkan bantuan, sepenuhnya karena wajah putrinya Nanako. Oleh karena itu, saat ini, Yahiko, selain rasa terima kasihnya yang tak ada habisnya kepada Charlie, hanya memiliki satu pemikiran yang tersisa di pikirannya, yaitu bagaimana hidupnya begitu baik. Dia tidak merasa bantuan hidupnya baik-baik saja karena Charlie, tetapi dia beruntung memiliki anak perempuan terbaik Nanako. Jika bukan karena Nanako, situasi terbaiknya sekarang adalah berbaring di kasur rumah sakit dengan anggota badan yang diamputasi, semua jenis selang dimasukkan ke seluruh tubuh, dan mengandalkan semua jenis larutan nutrisi untuk bertahan hidup. Karena Nanako lah Charlie membantu dirinya pulih setelah diamputasi. Gambaran dirinya menjalani kehidupan orang cacat biasa yang sehat. Saat ini, Charlie memberikan obat mujarab untuk menyembuhkan kedua kakinya yang patah, dapat tumbuh kembali. Sekarang menjadi orang yang sehat kembali. Dia tidak akan memiliki penyesalan yang berhubungan dengan Charlie dalam hidup ini. Satu-satunya hal yang masih membuat kekhawatiran adalah peristiwa seumur hidup putri Nanako. Jika dapat mempercayakan putrinya kepada Charlie, maka hidupnya akan lengkap. Tepat ketika Yahiko membayangkan putrinya akan menikah dengan Charlie di masa depan, Hiroshi Tanaka yang bersebelahan juga mulai memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Yahiko. Untungnya, Hiroshi memiliki Albert yang duduk di sebelahnya. Saat Hiroshi ketakutan dengan kakinya, Albert langsung menyeretnya keluar dari bak mandi. Semuanya bukan ilusi atau mimpi, tetapi kenyataan. Hiroshi yang bersemangat menangis dan berkata, Tuan Rhodes, saya akan bersujud kepada Tuan Wade untuk berterima kasih padanya. Setelah mengatakan itu, dia siap untuk melakukan pembongkaran keluar pintu. Albert meraihnya kembali, memasukkan kakinya ke kamar mandi, dan berkata dengan kutukan, sial, kamu eksibisionis. Kamu telanjang, tidakkah malu taugemu terlihat, mandi dulu dan ganti bajumu, baru keluar. Baru kemudian Hiroshi kembali sadar bahwa dia masih telanjang. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, maaf, Tuan Rhodes, saya minta maaf. Saya gegabah. Saat ini, Charlie sudah keluar dari kamar mandi tempat Yahiko berada. Karena khawatir, Nanako berdiri tidak jauh dari pintu, menunggu dengan cemas saat ini bersama Emi Ito. Melihat Charlie keluar, Nanako ingin melangkah maju. Namun ketika dia mengingat ayahnya masih di kamar mandi, dia berhenti. Dia bertanya kepada Charlie dari jarak beberapa meter. Charlie-kun, bagaimana kabar Odo-san? Baiklah, Charlie tersenyum dan berkata, dia sedang mandi. Akan keluar sebentar lagi. Nanako mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ragu, sepertinya aku mendengar ayahku menangis. Aku tidak tahu apakah aku salah mendengar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.